gitu ya. Makanya penting buat Anda secepat mungkin Anda harus bantu tim Anda untuk closing dulu supaya dia punya kepercayaan diri. Makanya kita mulai dari warm. Sampai di sini paham nggak teman-teman? Takutnya saya kecepatan. Sampai di sini paham nggak? Belum saya lanjut. Maaf, setengah detik ya. Ada? Wah, kurang rame nih. Ayo, ini makin seru lagi nanti nih, ya. Paham, brother, katanya. Waduh, paham. Pak Jo juga paham, ya. Jadi, kita mulai dari warm dulu, ya. Kita mulai dari warm dulu. Kita nggak mulai dari call. Karena call itu lebih banyak berbicara soal sosial media, ya. Lebih berbicara. Nanti next kita akan bahas juga itu, ya. Jadi, makanya Anda tiap Senin jangan kemana-mana. Jadi Senin untuk beberapa minggu ke depan pastikan Anda dan tim Anda mumpung materi-materinya ya training ini difasilitasi oleh manajemennya AFC. Jadi kalau Anda nggak mau belajar ya rugi Anda gitu loh ya. Oke, jadi prospek yang sudah kita kenal. Jadi kita bicara warm. Tapi sebelumnya saya mau kasih gambaran dulu. Banyak sekali orang gini loh ya. Dia suka kali terburu-buru. Ya ini yang sering dilakukan orang. Baru kenal ya langsung ngomongin bisnis atau produk, baru kenal, atau baru misalkan orang di sosial media langsung nawarin bisnis dan produk, dapat nomor WA langsung tiba-tiba masuk, tiba-tiba banyak kali WA tuh marketing plan, video produk, dari serangan-serangan begitu. Nah inilah yang membuat banyak orang nggak closing, nggak ada yang mau berinteraksi dengan Anda. Kenapa? Karena dilihatnya Anda seperti itu, ya, suka spamming. Padahal sebenarnya kalau Anda lihat minggu yang lalu kita berbicara tentang yang diutamakan adalah relationship dulu, ya. Ya, beda kalau sama warm. Kalau sama warm, ya, silaturahmi betul, relationship. Beda kalau sama warm. Saya misalkan sama tim saya yang lama misalkan, atau teman-teman saya, atau Anda juga punya tim sahabat Anda. Anda tahu saat ini, Anda kan bisa langsung aja tembak, Mbak Ari atau siapa ya? Misalkan saya panggil misalkan siapa di sini namanya, nggak ada yang pakai nama, Pak Wirya misalkan nih, Pak Wirya, misalkan teman saya, teman dekat, lu sekarang lagi ngapain? Iya, gue lagi nganggur gara-gara pandemi nih. Ya udah Wir, lu berarti sekarang kalau lagi nganggur berarti lagi open sama peluang bisnis dong. Open banget, enggak kata gitu. Ya udah, gue akan share ya. Tapi kalau lu nggak tahu nih, bisa cocok sama lu, bisa nggak juga lo. Tapi gue akan share sama lu, ya. Kita akan janjian ketemu atau ketemu atau teleponan atau Zoom terserah, whatever. Tapi intinya kalau kita nggak apa-apa ngomong terus, tergantung kualitas bagaimana hubungan Anda dengan dia, ya. Tiba-tiba cuma kenal-kenal aja misalkan gitu, ya, tidak ada, belum yakin 100% Anda ada trust di situ, tapi Anda langsung tawarkan. Nah itu juga probability-nya untuk langsung tidak closing itu gede sekali, ya. Jadi kenali dulu, ya, temperatur prospek ketiga ini. Jadi Anda tahu dulu. Nah dan nanti pun dalam menyusun daftar nama atau dalam menyusun daftar prospek, Anda menyusun berdasarkan ini. Misalkan Anda bikin nanti 100 nama nih, 1, 2, 3, 4, 100 nama, Anda bisa buat centang di situ, ada Anda bisa kasih, misalkan warna merah itu hot, warna warm itu kuning, cold itu warna hijau gitu misalkan gitu ya. Jadi Anda bisa conteng-conteng yang gitu loh. Oh ini masih cold, ini. Jadi beda treatment Anda sama setiap orang. Ya. Jadi kalau sama cold itu betul-betul yang Anda utamakan itu adalah membangun silaturahmi. Jadi Anda berusaha untuk membantu mereka, memberikan value kepada mereka supaya terbangun trust. Ya, terbangun trust itu yang paling penting. Ya, jadi tapi kalau sama warm gitu, misalkan sama teman, apalagi mantan tim, ya itu santai aja kalau ngomong kan, gue lagi ada cuan nih, lu open nggak sekarang? Ya kan? Ada bisnis sih gue lagi kerjain nih, project baru nih. Lu open nggak? Iya open nggak? Kalau ada project gitu, ya udah sharing. Gitu kan terus sama orang-orang yang kita udah apalagi pernah satu tim dulu. Tapi kalau Anda nggak punya tim, misalkan saudara, teman juga kan nggak apa-apa. Ya kan sudah misalkan saudara Anda, gue lagi jalanin AFC nih, bisnis nih, project network marketing nih. Lu support gue dong, lu beli produk deh. Bisa begitu. Bisa kayak gitu. Santai kan ngomongnya kan? Santai kan sama saudara ngomong begitu kan? Sama teman, sama sahabat gitu. Biasanya sih kalau saya sih ya nggak tahu ya teman-teman ya, namanya sahabat
Kita nggak prospek dia untuk, oh lu bisnis sama aku dia sih, enggak. Intinya lu support gue deh, gitu loh. Lu beli produk deh, coba dulu deh, kan bermanfaat juga buat lu gitu. Ya, itu namanya ketika kita tahu. Makanya penting banget, ini basic banget ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu ini membedakannya ini, tahu kapan masuknya, jadi Anda nggak akan sembarangan lagi prospek orang. Ya, Anda tahu kapan menawarkan, kapan untuk hanya membangun hubungan gitu. Sampai di sini ya. Sebelum kita lanjut, jelas ya? Ketik jelas kalau yang udah jelas. Jelas le katanya. Wah, Daniel panggil mulu. Ya, mantap nggak ini? Sampai di sini mantap nggak? Kalau nggak mantap nggak saya lanjutkan lah. Ya, mantap Paul, jelas clear ya. Jadi ini penting sekali soalnya. Horas, mantap. Oke. Mantap tapi nggak diundang teman-temannya, masih 630. Biasa sih. Yuk, share ke grup. Ya. Oke, saya lanjut. Ya, slide selanjutnya. Ya, di sini saya akan membahas 5 langkah membangun skill finding prospect. Ya, saya nggak akan bisa membahas di sini sampai detail banget, karena itu perlu latihan. Ya, tapi paling tidak di sini saya akan memberikan Anda gambaran konsepnya, dan setelah pulang dari sini Anda tahu ya apa yang harus Anda lakukan. Ya, yang nomor 1 ini mungkin klasik buat Anda. Klasik, ya. Tulis semua yang Anda kenal. Ya, ini mungkin sepele buat Anda. Tulis semua yang Anda kenal, tapi mulai berkomunikasi minimal 5 orang. Ini bukan 5 orang per hari, tapi ini maksud saya ini bukan 5 orang per hari, tapi misalkan Anda buat daftar nama misalkan 100 orang, 40 orang, 30 orang. Ya, 30 orang atau 40 orang. Tulis. Nah, tetapi ini kabar baiknya. Saya tahu banyak dari Anda yang pelupa. Banyak lupaan gitu loh. Jadi untuk itu sebenarnya saya akan membantu nanti Anda. Saya punya saya buka dulu ya sebentar. Saya punya PDF yang kalau saya sebentar. PDF itu mana bang? Lu bisa buka situ nggak? Coba. Gue punya PDF. Nanti gue share sama teman-teman. Ya. Jadi PDF ini gunanya adalah tempat untuk Anda mengingatkan, ya, siapa-siapa aja untuk remind. Kalau kita sebut namanya di sini List optimizer. Ya. Kita punya namanya list optimizer. Ya, panduan sederhana untuk mengoptimasi daftar nama Anda. Jadi di sini nanti list-listnya ini yang berguna buat Anda untuk mengingatkan di mana-mana aja Anda, ya supaya Anda teringat di mana-mana aja nanti itu. Entah siapa yang nanti Anda mau prospek menjadi daftar nama Anda, nanti akan lengkap semua di sini. Ya, ini akan nanti Anda bisa dapatkan gratis. Ya, tutup aja bang. Mau? Saya akan kasih gratis, tenang aja. Jangan mau, ya. Ketik mau. Nah, ketik mau. Ya, saya akan kasih gratis. Ya, tenang aja. Pokoknya saya kasih. Mau bikin caranya gampang. Ya, caranya nanti tinggal nanti teman-teman DM saya di Instagram tadi, di Indra Jaya Purba. Ya, Anda DM, mau, ketik aja mau. Tapi buat ini, mau AFC ya. Saya nggak tahu nanti soalnya banyak yang mau tapi AFC gitu. Supaya saya tahu orang-orang AFC dan orang yang nonton malam ini. Tapi di DM saya di Instagram ya, supaya saya kasih nanti linknya. Bukan di sini ketik mau AFC aja. Ya, jangan ketik di sini, di DM ya, mau AFC. Terus syaratnya satu lagi, harus follow dulu, kalau nggak saya nggak kelihatan. Ya, kalau yang nggak follow saya nggak kasih. Oke, saya lanjut next. Ya, itu saya akan kasih. Nah, yang pertama itu berguna sekali buat Anda untuk mengingat di mana-mana aja. Ya, saya juga sering kadang-kadang begitu loh. Saya ada cerita ya teman-teman ya. Ya, dulu saya pernah nongkrong di salah satu. Saya lagi kumpul sama tim ini berapa tahun yang lalu lah, 6 tahun yang lalu gitu ya. Nongkrong di mall. Nah, kita nongkrong, terus tiba-tiba si prospek saya itu bukan prospek sih, dia udah member. Dia itu tahu lah ya, orang ya seperti saya bilang tadi, orang banyak bermasalah kan. Dia tuh bermasalah, ya.
Dia tuh bermasalah sama dikejar-kejar debt collector. Dan pada saat itu debt collectornya itu datang dia ke mall itu, ya. Dia datang ke mall itu, dan setelah itu dia kan mau ditarik itu kendaraan dia itu, ya. Mau ditarik kendaraan dia. Tetapi karena dia itu memang orang yang menurut saya ya lagi kepepet mungkin ya, nggak tahu juga ya. Saya nggak tahu, saya tinggalkan beberapa jam proses itu gitu loh. Tapi saya ada di situ gitu, saya tinggalkan, saya lagi sibuk ada meeting lagi di sebelah gitu, nggak terlalu. Bayangkan yang mau nagih itu, debt collector itu akhirnya itu closing sama dia, gitu loh. Itu closing sama dia. Saya bilang, ih gila ini orang Indonesia mikir gitu, ya. Itu closing sama dia. Jadi rupanya itu si debt collector itu sudah menjadi daftar nama dia beberapa hari yang lalu. Makanya dia ajak ketemu supaya dia menceritakan kondisi dia. Dan dia bilang, saya bisa membayar semua tagihan ini kalau misalkan Bapak mensupport saya, katanya gitu, untuk menjalankan bisnis ini. Akhirnya mungkin terbuka mungkin si debt collector itu, akhirnya dia join loh. Nah, nanti di optimize list itu nanti saya akan tulis ya, itu beberapa tempat area yang Anda akan teringat nanti. Kira-kira siapa-siapa aja ya yang Anda cocok untuk nanti prospek, ya. Siapa yang nanti Anda cocok untuk jadikan daftar nama, mana yang Anda mulai bergerak ya, mulai silaturahmi dengan mereka. Jadi nggak lagi ada kata-kata, kan kemarin kan sudah nonton di minggu lalu tuh, sudah mulai mindsetnya sudah benar nih, mau maju nih ya, mau jalan nih di AFC. Nah sekarang saatnya gerak artinya action. Mulai telepon, tulis dulu yang tadi tuh nomor 1, tulis semua ya, mau 100 mau segala macam, mau 40 pokoknya tulis dulu ya. Tapi nanti yang dari PDF yang saya kasih tadi itu buat panduannya. Jadi bukan lagi saya suruh cuman gini, coba ingat-ingat ya, nggak tahu orang nggak bisa ya, kan kadang-kadang kita suka begitu tuh. Cobalah kamu ingat-ingat siapa orangnya. Nggak bisa orang kita suruh begitu ya, kita harus kasih panduannya. Oh lu ingat ini nggak. Nah itulah gunanya PDF itu. Jadi itu namanya optimize list name. Jadi itu yang membuat Anda nanti jadi lebih produktif ya, lebih produktif. Dan menurut saya nanti ini langkah awal Anda akan ingat ini langkah awal Anda nanti menjadi lebih produktif dan tidak akan kehabisan orang lagi diajak ngobrol. Dan at the end diajak ngobrol, cakap-cakap, open question, dan akhirnya akan terjadi penjualan. Kan begitu prosesnya. Ya. Jadi kalau nggak ditulis dulu, tiba-tiba Anda mau closing aja nggak bisa. Yang sudah DM thank you ya, sabar. Kan lagi ngobrol ini. Nanti saya balas. lagi ngomong disuruh balas DM juga ya. DM nanti sabar. Yang penting sudah DM, nanti akan saya balas. Ya. Yang pertama clear nggak teman-teman? Ya tulis. Clear nggak yang pertama? Ya, clear nggak yang pertama? Mau nggak? Abis ini langsung action. Ya, pokoknya malam ini langsung action ya. Jadi kagak ada juga gunanya kalau kagak action. Nanti kalau dikirim, tahu-tahu disimpan aja di laptop gitu loh. Oke? Langsung WhatsApp 5 orang bang. Langsung WhatsApp 5 orang. Bos, mantap kali ya. Oke, yang kedua, setelah anda tulis dan Anda buat list database-nya, list prospeknya, Anda harus mulai kembangkan ya, expand ya. Kalau bahasa Indonesia kembangkan your network, kenalan Anda ya. Anda harus mulai nih. Anda harus mulai sedikit kreatif ya. Adakah teman dia ada yang kenal ya? Jadi Anda cari dari teman-teman yang tadi itu, apakah Anda ada kenal? Ya. Jadi tambahkan 2 orang setiap hari. Ya. Ini cara paling gampang. Jadi gini ya. Kenapa saya lihatnya? Kita itu sering gagal itu karena kita kurangnya lack of activity. Ya, kita berharap, kita cuma berpikir network marketing itu ya cuma gitu-gitu aja lah. Oh, bisnis pokoknya dapat produk, pakai, prospek, ketemu orang. This is as simple as that gitu loh. No, ya. Anda harus benar-benar mau menjadi seorang profesional kalau mau berhasil di sini. Kalau cuma dapat duit bisa. Tapi kalau mau long term nggak bisa. Ya.
Jadi nggak long, Anda harus udah mulai bisa, ya, ya. Apa ya, mau dibilang gini, Anda harus kalau mau long term itu harus sudah mulai profesional. Contoh misalkan, Anda bayangkan kalau Anda sudah mulai mau kembangkan Anda punya jaringan, berarti Anda harus pastikan setiap hari, mau itu online, mau itu offline, Anda bersilaturahmi dengan 2 orang baru. Ya, 2 orang minimal. Anda harus mulai berpikir begini, kalau 2 sehari, sebulan berarti berapa? 60. 60 kalau setahun berarti berapa? 60 kali 12, 720. Berarti setahun ke depan Anda punya pertemanan 720 karena Anda sudah bangun silaturahmi. Next year-nya, ya, atau dalam proses itu pun Anda nggak akan pernah kehabisan daftar nama lagi. Cuman hanya karena memulai dari 2. Maksudnya bukan ngerekrut 2 orang loh, bersilaturahmi dengan 2 orang. Jadi banyak yang selalu bilang gini, wah berlindung di balik, misalkan saya introvert bang, saya nggak kenal orang. Lo network marketer bro, network marketer itu harus ngobrol, harus social. Lo nggak bisa nggak ngobrol. Either lo ngobrol secara fisik kenalan sama orang, ya, ataupun lo mau gunakan pakai Facebook atau sosial media Instagram. Tapi mindsetnya ini loh, konsisten 2 sehari ini benar nggak sih teman-teman? Berat nggak? Berkenalan dengan 2 orang silaturahmi, baik itu online atau offline, berat nggak sih 2 orang sehari? Aku pengen tahu deh, buat teman-teman. Berat nggak sih? Enggak. Sangat nggak berat sekali. Konsistennya yang berat bang, kata mereka loh. Iya konsistennya yang enggak, gitu loh. Karena kenapa nggak konsisten? Karena Anda nggak mau jadi pro. Anda nggak mau pro. Anda cuma join di sini, ini di bisnis ini cuma mengharapkan keberuntungan. Syukur-syukur saya dapat orang jalan satu di kiri, satu di kanan, dan saya kaya gitu loh. That's the problem. Anda nggak treat ini as a business. Anda nggak treat bisnis, makanya nggak konsisten. Orang UMKM yang jualan bakso aja, dia konsisten loh. Jualan dari jam pagi sampai malam. Gitu loh. Dia konsisten loh dagang. Lah, ini di sini. Kenapa kita nggak konsisten? Karena kita cuma mau mengharapkan keberuntungan. Syukur-syukur, apalagi bilang gini. Timku ini bang, nggak ada yang jalan bang. Aku jadi malas. Berarti selama ini lu mengharapin orang yang jalan buat lu. Makanya jangan heran kalau orang bilang network marketing itu nguntungin yang di atas saja, karena pola pikir oknum pelakunya. Kan iya kan? Kalau pelakunya, tim aku nggak jalan. Lah kalau lu udah fokus misalkan di jalan di AFC contohnya, udah yakin di sini, lu yakin AFC bisa change your life, your family, dan ini dalam beberapa tahun ke depan bisa menjadi pegangan hidup lu. Kenapa lu bergantung sama orang kan gitu kan? Nah, ngelawan konsistensi itu seperti itu. Lu mau berhasil, mau sukses, mau jadi orang yang besar di sini, tapi gak mau. Ya gimana? Beda loh, ngimpi sama mimpi itu beda. Banyak orang yang mimpi aja dia ngayal, suka ngayal. Jadi padahal sebenarnya kalau lu konsisten, lu bikin 2 tambah orang tiap hari database, itu setahun, ya, lu punya 720, lu nggak akan kerepotan seperti ini. Lu nggak akan, mau tim lu jalan, mau tim lu nggak jalan, upline lu mau kabur, lu nggak peduli. With or without you, lu kan jalan terus. Kenapa? Karena lu punya skill, bukan mengharapkan keberuntungan. Siapa yang mengharapkan keberuntungan join di AFC? Atau siapa yang mengharapkan skill, yang karena dia punya skill join di AFC? Ketik di kolom komen yuk. Berani ngetik. Ada yang berani ya? Gitu loh. Nggak ada yang berani ya?
kebanyakan orang itu mengharapkan keberuntungan. Saya kadang suka mut-mutan bang penyakitnya. Ya, jadi kalau lu gagal ya nggak usah lu kecewa, biasa aja lah. Lu aja mut-mutan, ya rezekinya komisinya juga mut-mutan. Nggak simpel itu gitu loh. Jangan ribet. Jadi lu jangan besok ngeluh, aduh MLM network marketing ini begini, AMC ini begini. Lu aja mut-mutan. Gitu loh. Nggak bisa. Kalau mau berhasil, you if you wanna serious in this business, you treat your business with seriously. Lu harus treat your business serious. Ini ada yang bilang, pengemis saja konsisten setiap hari minta-minta. Ada istilah baru mut-mutan. Iya. Gimana? Ini keberuntungan. Syukur-syukur nanti kaki kecilku jalan. Syukur-syukur kaki kananku jalan sendiri, dapat tering terus kemudian financial freedom atau bahasa Inggris dibilang apa? Untuk mendapatkan passive income katanya. Alah, keong racun, tobat. Daftar nama nggak punya. Ya. Jadi daftar nama nggak punya. Terus berkenalan dengan 2 orang sehari aja nggak bisa konsisten. Gimana cara yang kerja jadi karyawan? Karyawan bukan jadi alasan, Pak. Bisnisnya marketing adalah salah satu bisnis yang bisa dikerjakan secara part-time. Kalau memang Anda pulang jam 6 sore, jam 7, kan Anda bisa bayar harga jam 8 sampai jam 9. Kan kenalan itu kan bisa dari sosial media, dari mana juga kan bisa. Jadi enggak menurut saya kan kita bukan prospek orang. Bina hubungan dengan 2 orang sehari. Bina hubungan dengan 2 orang sehari. Bukan prospek ya, bukan hunting orang loh. Saya clear. Anda bukan hunting orang, bukan ngejar orang, bukan prospek orang, bukan closing orang. Silaturahmi. Berteman. Bang, aduh bang, aku gak suka berteman bang, gak suka bergaul. Gimana ini? Saya gak tahu ya, kalau saya sih gak pernah lihat orang top leader network marketer yang tidak ramah ya. Walaupun mereka introvert, mereka kan jadi ramah. Kenapa? Karena mereka belajar tahu itu one of skill. Ayo, saya pengen komitmen Anda yuk. Siapa yang mau komit untuk 3 bulan ke depan aja, 90 days. 3 bulan ke depan, yang komit mau kenalan dengan nambah 2 daftar nama sehari. Kan nanti saya kasih tuh apanya. Ini ya. Saya ketik loh, ini nanti Pak Miko ada screenshot loh. Kejar loh. Ayo. Screenshot loh ini. Nambah 2, 90 days. Nggak usah, saya nggak bilang 10, 2. Ya, jadi nggak usah muluk-muluk kita. Mantap, ya. Nah, setelah silaturahmi, pastikan Anda jangan langsung tawarin produk, tawarin bisnis, ya. Jangan. Itu tadi yang cold kan, tapi kalau yang warm, yang sudah Anda kenal, nggak apa-apa kalau Anda langsung tembak dia, nggak ada masalah. Cuman cara pola komunikasi nanti next akan saya ajarkan, ya. Tapi yang kedua adalah, ya, setelah Anda tambahkan 2 setiap hari, mulai berkomunikasi, bangun persahabatan, ya, yang tulus, ya. Jangan tawar-tawarkan apa-apa dulu. Kalau kira-kira sudah nyaman, sudah berteman, udah bagus, udah enak, jum-juman, ataupun mungkin udah ketemu, udah ngopi darat, ketemu dan segala macam, nanti pasti Anda akan tahu nanti di mana dia sedang kesulitan apa enggak. Anda akan tahu nanti bahwa bisnis Anda ini solusi nggak buat dia. Tapi poinnya ini loh,
Poin silaturahmi ini loh, konsisten ini loh, yang nggak dipunyain orang. Ya, jadi yang kedua ini jelas ya. Udah komit tadi ya, siap ya? Ya, jadi pertama itu tulis, ya. Yang kedua tiap hari 2. Wah ini seru nih. Wah ini bentar lagi nih. 6 paling lama ini bentar lagi AFC booming lagi nih kalau udah begini semua nih. Wih, bayangkan 700 orang dalam 700 orang kali 700 berapa itu? Berapa tuh? Bang Ari? Ini 700 orang kan? Iya. Berarti 700 orang tiap hari bikin 2. Berapa tuh? 700 kali 90. 700 kali 90 berapa? Berarti berapa? Wow. 700 orang kali 90, 49.000 ya. 49.000 orang yang akan tahu nanti akhirnya tentang AFC. Tambah lagi. Waduh gila nih. Gila. Ya. Keren. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Anda harus sudah aware. Ya. Anda harus nggak boleh lagi cuek. Anda harus sadar siapa di sekeliling Anda mulai sekarang. Ya. Jadi biasanya kadang-kadang itu kita cuek kan. Misalkan lagi makan di restoran sama apa ya? Misalkan lagi makan di restoran sama waiter juga nggak ramah gitu, biasa aja gitu. Kalau sekarang udah enggak, harus mulai ramah gitu loh, mulai ramah sekarang. Ya, terus kalau misalkan Anda lebih aware lah maksudnya. Terus misalkan tadi kalau Anda lagi sedang cuci mobil, udah mulai ngobrol-ngobrol. Kenapa? Di sini nomor 3 ini penting Anda untuk meningkatkan visibility Anda. Sebenarnya ini baik di offline maupun di online. Karena kalau Anda nggak meningkatkan visibility Anda, orang nggak tahu Anda siapa. Gimana? Orang mau beli produk atau mau join sama siapa kan? Ya, ini ada guna. Jadi Anda harus aware. Jadi ini penting nih, ya. Sadari siapa di sekeliling Anda itu, maksudnya sebenarnya awareness Anda tuh harus lebih care, ya, nggak cuek-cuek lagi. Misalkan lagi ke dokter oke lah ya, biasa tuh pelayan, atau misalkan lagi apa ya, paling gampang tuh apa ya, yang paling sering itu ya, Car wash. di car wash misalkan gitu. Itu kan sering orang tuh kan, kita kan cuek banget gitu loh. Di warung jangan. Nah, tapi kualitas omongan Anda pun jangan kalau di warung langsung, oh saya di AFC, oh lu mau produk. Jangan kayak gitu lah. Maksudnya mulai ramah. Terus contohnya misalkan gini, ini yang banyak orang yang tidak sadar gitu loh. Yang saya nih kan pemalu bang, ya, saya pemalu katanya. Latihan. Jangan berlindung di balik pemalu. Jangan berlindung di balik introvert. Ya. Nggak apa-apa kalau Anda introvert, tapi kalau Anda sudah 7 turunan kaya raya nggak apa-apa. Ya. Nggak masalah. Ya kan? Tapi kalau sekarang ini lagi mau berubah hidup, mau berjuang, kalau pemalu, beranikan, belajarlah. Ya. Nggak masalah kan, mulai ramah kan nggak ada apa-apa, nggak ada yang suruh bayar kok kalau kita ramah sama orang, ya kan? Bukan tempat pesona beda, ramah, ya, oke? Nah, turunan ke-8 miskin bang. Ya, yang ke-4 ini mental mindset, ya, ini mental mindset. Ini yang ke-4 ini mental mindset. Jangan terlalu cepat menilai, ya. Jangan terlalu cepat menghakimi. Ini daftar nama saya ini, aduh nggak yakin aku, nggak ada duitnya. Ini terus ini mah dia orang kaya pasti nggak mau join ini. Terus siapa lagi? Ini udah pasti. Jangan Anda menjadi hakim yang menghakimi. Jangan cepat menilai. Ini mental mindset, ya. Ini selalu kita, ya.
ini selalu banyak kesalahan kita. Gampang kali, dia mah pasti nggak mau sama aku. Dia mah udah sukses banget. Atau dia mah ada duit itu. Jangan langsung menilai. Ya, banyak kejadian. Kalau kadang-kadang kita kira ini pasti nggak mau, tahu-tahu dia ini pasti jalan, tahu-tahu dia jalan. Ini pasti nggak jalan, ini pasti jalan, tahu-tahu nggak. Ini pasti nggak jalan, tahu-tahu jalan. Dan yang lebih parah lagi, kayak saya tuh, adik saya itu udah dalam pikiran saya dari dulu tuh, adik saya kan dokter. Dia tuh saya anggap tuh nggak suka sama network marketing. Tahu-taunya kemarin, tahun lalu apa ya? Dia join di perusahaan network marketing salah satu, suami istri. Kan gila kan? Itu karena saya berpikir, udahlah ngapain lah, malas dia pasti nggak mau gitu. Tahu-tahu join juga. Nah kenapa? Karena saya nggak masukkan dalam daftar nama saya. Karena saya udah menjudge, terlalu cepat menilai. Jangan cepat menilai, ya. Jadi jangan, kadang-kadang ini yang menjadi masalah buat kita banyak. Suka kali kita asumsi, ya. Kita asumsi, nih orang pasti nggak mau, nih orang pasti ini segala macam, ya. Jadi pokoknya yang penting ini mental mindset, ini dari Anda. Ya, jadi pokoknya kalau memang daftar nama catat aja terus, ya. Tinggal silaturahmi tadi itu nanti lama-lama gali kebutuhan. Ya, gali kebutuhan. Saya lebih senang bilang gali kebutuhan. Nanti kalau kita bergaul sama orang, tahu kok kita nanti apa pekerjaannya, ya, apa kebutuhannya, berapa anaknya, apa kesukaannya, nanti tahu kok. Ya. Nah, permasalahannya sekarang ini banyak orang ngobrol malas, cakap-cakap malas, tapi mau closing. Ya. Itu yang bikin banyak orang menurut aku bermasalah gitu loh. Nah, poin kelima, ya, ini butuh jam terbang katanya. Lah iya, latihan semua tuh yang saya bilang ini cukup, ini nggak cukup, ya. Ini perlu, setelah ini paling tidak Anda aware aja. Anda terus tinggal, gini, intinya latihan, action. Lu nggak action, lu nggak latihan, nggak ada. Ya, network marketing itu cuma berbicara tentang ada knowledge-nya, ada skill-nya, repetition, diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Lebih baik Anda nggak salah daripada nggak ngelakuin sama sekali. Nah, kebanyakan orang mau melangkah aja takut, mencet tombol aja takut, mencet tombol gini loh. Ini gimana ya? Mencet tombol aja takut salah, takut terlihat buruk, fear, takut terlihat nggak bagus, ragu-ragu. Nggak bisa. Itu bukan mental pemenang, seperti yang kemarin kita bilang. Ya. Terus yang kelima, networking. Saya gagap kalau bicara. Mungkin Anda kalau tahu saya mungkin 12-15 tahun yang lalu, saya lebih gagap dari Anda. Bisa karena biasa, Bu Linda. Latihan. Mungkin dulu saya dianggap orang gila kali, ngomong depan kaca, saya rekam. Semua masalah latihan dan kemauan. Ada salah dengan itu. Biasanya kita bilang gagap kalau bicara, tapi kalau ngomong di keluarga kita ngomong. Apalagi ibu-ibu. Gagap bicara, tapi kalau ngomel sama anak-anaknya, ngomelnya minta ampun. Ngomel sama suami, ngomel. Udah feelingnya itu ajanya. Ya kan? Feelingnya itu harus sama. Kalau ngomel, nggak ada yang takut-takutnya semua. Gitu loh. Kalau ngomel. Tapi kalau untuk komunikasi, itu yang orang perlu latihan. Makanya saya sebut basic komunikasi. Ya. Pelan-pelan semua, bukan pelan-pelan, maksudnya latihan. Nah, yang kelima itu networking. Anda sudah mulai bergabung dengan komunitas-komunitas baru. Ini semua saya yang kasih tahu ini lebih banyak tentang offline ya. Saya nggak berbicara tentang online. Nah, kalau online lagi lebih banyak lagi sebenarnya ya. Tapi nanti next akan kita saya ajarkan itu ya. Tapi sekarang ini lebih kepada konsep basic dia. Kalau online itu sosial media itu lebih enak lagi, yang tidak terbatas. Bisa siapa aja. Berteman dengan 2-3 orang mah kecil lah kalau dari sosial media. Tinggal ada istilahnya kita rumusnya FAM, selesai itu. Ya, networking, bergabung dengan komunitas baru. Kemarin tuh saya diceritain sama salah satu orang AFC juga, leader AFC ya, Elia di Bali. Dia ikut satu komunitas networking ya.
Jadi memang di situ ada berapa puluh orang saling tukar informasi bisnis gitu loh. Nggak apa-apa Anda masuk ke situ untuk cari teman gitu loh. Itu satu. Yang kedua, Anda mungkin mulai ya ibu-ibu ya mungkin kalau suka arisan ya arisan, yang suka bergaul di satu keagamaan silakan. Ya pokoknya networking. Nah sesuai dengan bisnisnya. Nah yang lucu ini kadang bisnis Anda network marketing, Anda nggak suka networking. Gimana ini? Tolong bantu aku dulu jawab teman-teman. Orang pengen berhasil di network marketing tapi nggak suka networking. Saya malas bang ketemu orang. Ya, ntar kalau kita keramahan malah mereka curigation. Nah itu udah pikirannya begitu, gitu loh. Kalau kita kalau mau orang nggak curiga, kita kalau punya postur sebagai woman trainer atau sebagai seorang yang memang betul untuk berbisnis, nggak ada orang curiga. Ya kalau memang niatnya beda makanya, ya. Jadi mulailah bernetworking, ya. Karena nggak ada cerita lain. Ya ini kan konsekuensi kalau Anda misalkan mau menggunakan misalkan yang langsung cara offline kan. Artinya kan ini kan harus begini. Kalau nggak siapa lagi? Siapa lagi? Gitu loh. Nah saya itu paling nggak setuju sebenarnya begini. Saya ya, tapi Anda bisa melakukan itu. Saya itu selalu lebih setuju kalau kita itu nggak berhenti sponsor orang. Jadi bukan hanya kita bisa gali kedalaman ya. Kita punya tim gali daftar namanya bagus, kita gali itu. Tapi kita pun harus membuktikan. Jangan keasikan cuma kita mau gali daftar nama, kita punya tim tapi kita nggak punya daftar nama. Karena menurut saya leader harus selalu by example. Gitu loh. Lo kalau cuma nyuruh, mana daftar nama lo? Berikan nama lo mana? Lo punya nggak? Lo punya nggak? Nyuruh aja lo. Gitu loh kan banyak orang begitu. Lo punya nggak gitu loh. Jadi intinya maksud saya itu kita tuh harus sudah mulai ya tahu konsekuensinya. Tapi kalau Anda tanya ke saya, nanti di next materi kita akan saya akan ajarkan bagaimana mencari daftar nama dari sosial media. Itu jauh lebih bisa expanding gitu loh. Tapi bukan permasalahan, tantangannya adalah Anda mau belajar apa enggak. Jangan mau menggunakan sosial media tapi langsung bilang saya gaptek bang. Itu mentalnya juga mental langsung. Saya nggak bisa bang, saya nggak bisa internet, saya nggak bisa ini. Terus ya udah, kalau enggak ya lakukan ini, yang 5 hal ini. Ya saya bisa melihat kalau ibu-ibu arisan itu salah satu pintu masuk Anda bernetworking kalau ada jago. Tapi kalau digunakan dalam in good way ya, dengan cara yang benar untuk bernetworking itu good. Ya, tapi kalau untuk cuma buat nongkrong kagak jelas ya nggak usah. Tapi bernetworking itu penting. Ya. Sampai di sini kelima ini jelas nggak teman-teman? 5 langkah membantu Anda membangun skill finding prospek Anda. Nggak terlalu berat kok ini. Nah kalau dulu ya, saya nggak tahu sekarang nggak ramai lagi ya. Mulai bulan 2 kemarin itu ada platform, nanti teman-teman bisa, itu platform namanya Clubhouse. Itu berbasis suara. Itu saya dulu aktif banget di situ, saya banyak banget dapat network di situ. Tapi sekarang saya nggak tahu masih sepi apa enggak, saya udah lama nggak di situ. Tapi saya paling banyak dapat network di situ, paling banyak dapat teman di situ. Gitu loh. Akhirnya dari teman ngobrol-ngobrol akhirnya ketemu ya, dan sekarang bisa jadi teman sahabat. Ya ini artinya ada banyak kan. Saya banyak banget daftar nama dari situ. Artinya udah bisa dijadikan daftar nama. Daftar nama akhirnya kalau ya saya masalahnya nggak main di network marketing. Kalau saya main di network marketing enak banget, prospeknya semua orang udah pasti join. Kalau sekarang mah kalau saya main, misalkan tadi saya masih main ya, mereka itu pasti join semua, orang deket banget. Namanya Clubhouse. Saya
Saya nggak tahu masih ramai seperti dulu apa nggak. Kalau dulu ramai banget. Ya, saya aja kalau bikin room itu masih ribuan orang yang nonton, yang dengar. Jadi enak banget cari daftar nama di situ. Clubhouse namanya. Anda bisa download itu gratisan tuh. Ya. Sampai di sini clear, teman-teman? Sampai di sini jelas? Jadi materi cuma 1 jam ya. Habis itu kita 1 jam ini adalah Q&A. Tapi untuk kali ini teman-teman ya, Q&A-nya seputar materi aja ya, seputar materi. Jadi nanti seputar materi, seputar topik. Tapi jangan di luar topik ya, jangan di luar topik. Jadi saya nggak mau, gitu. Saya nggak akan menjawab kalau yang di luar topik. Tapi kalau dalam topik Anda bisa jawab. Karena biasanya kalau yang di luar topik itu biasanya saya akan akomodir itu di ILP ya, di sekolah online-nya saya gitu loh. Tapi kalau di sini nggak, saya kan cuma sesuai dengan topik gitu loh. Oke, satu lagi ya, yang paling penting adalah ketika Anda misalkan next ya, yang paling penting adalah kalau Anda sedang mau misalkan menawarkan produk, mulai sekarang ini kita harus biasakan dengan, ini mungkin Anda nggak terbiasa dengan cara ini, tapi Anda harus biasakan. Kalau Anda membiasakan ini, Anda akan nyaman sekali berbisnis network marketing, yaitu namanya open question. Jadi kalau Anda mau menawarkan baik itu teman yang tadi call ataupun warm, selalu diawali dengan kata istilahnya yang kita bilang minta izin lah ya untuk memberi informasi. Karena itu tujuannya agar tidak spamming ya. Informasi kita ini berharga, jadi jangan nggak diumbar juga gitu loh. Dan yang ketiga postur, itu gunanya. Misalkan tadi yang saya bilang tadi, contohnya kalau orang sama orang, kalau orang yang kita kenal kita bisa tanya sama dia itu, lu lagi open nggak sama peluang bisnis? Gue lagi ada ngerjain project nih, gitu loh. Kan enak kan? Gue sih open aja, Indra. Ya udah, kalau gitu, gue nggak tahu ini cocok buat lu. Bisa juga nggak cocok buat lu, tapi kalau lu mau, gue share nih. Kalau nggak apa-apa, gitu. Kan enak begitu. Kan enak nggak? Enak nggak sih? Kalau ngomong gitu sama orang, daripada gini, wow ini bisnisku keren, ini produknya bagus. Gitu. Enak kan kalau ngomong sama orang gitu, pakai open question. Jadi kita tuh selalu harus pakai, lu open apa enggak gitu loh. Jadi lu mau nawarin bisnis, mau nawarin produk, ya, wah open question mantap itu, baru tahu aku. Iya ini makanya saya bilang kalau Anda mau jadi seorang pro, Anda harus membiasakan cara-cara begini. Simple kok. Anda kalau menawarkan produk juga, aku lihat kamu tuh ini ya, lagi apa ya, maksudnya lagi intens banget dengan kesehatan ya. Aku lagi ada satu produk yang aku lagi distribusikan. Kayaknya ini cocok buat lu. Ini bisa cocok, bisa enggak. Tapi kalau lu open, gue bisa share nih sama lo. Gitu loh. Enak kan? Tapi kalau enggak apa-apa juga loh. Ya kalau orangnya bilang nggak minat, ya udah ngapain lu paksa? Kan simpel, orang cuma jawabnya iya apa enggak. Karena lu punya daftar nama banyak, yang enggak next. Ya udah tetap bina hubungan, tapi jalan lagi yang bagaimana mau. Jadi selalu itu begitu, jangan baper, kan saya selalu bilang. Nah kenapa orang baper? Karena lu cuma punya daftar nama atau cuma punya prospek 1 atau 2 orang, makanya lu baper, berharap banget lu closing sama orang ini. Kalau enggak, hidup lu hancur gitu. Makanya lu baper. Tapi kalau lu punya prospek banyak, lu prospek sini nggak mau, lu bodo amat gitu loh, cuek gitu loh. Lu punya daftar nama banyak, lu udah build gitu loh. Jadi orang yang baper itu ya karena dia cuma berharap sama ini. Aduh, dia nih padahal lo kok hebat banget dia ini orang asuransi tadinya nih, wah leader hebat nih katanya. Kecewa. Udah, jangan lagi gitu ya. Artinya nggak mau deh, bodo amat gitu loh. Pokoknya next, yang penting tetap bina hubungan, tapi jalan terus gitu loh. Yang penting open question dulu. Lu terbuka, ingat selalu kuncinya. Lu terbuka nggak atau open? Lu open sama peluang bisnis nggak? Misalkan teman dekat gitu kan, lu lagi open nggak sama peluang bisnis? Nggak mau, MLM ya katanya. Udah next, thank you. Gitu loh. Kalau jawabannya tergantung, bang, let me think, nantilah bikin apa nanti.
Enggak, ini jelas bisnis email marketing. Kalau lo terbuka gue share, kalau enggak apa-apa. Gitu loh. Kalau jawabannya gantung, kita harus kejar yes or no. Kalau dia jawab nggak minat, jelas lah, next lah kalau nggak minat. Ya, mending kalau jawabnya ya atau enggak. Kadang-kadang ada yang ngambang, cuma delete aja, tidak ngilang atau tidak. Nah, itu tergantung. Nah, ini penting nih. Kenapa orang nggak jawab? Karena memang belum jelas koneksi relationship-nya ini. Kualitas hubungannya nggak jelas. Saya nggak pernah teman-teman yang emang clear kualitasnya dia nggak balas. Nah, beda kalau dari depan kita hubungi dengan pertanyaan-pertanyaan prospek-prospek jualan-jualan, biar orang kabur. Kalau jawabannya nanti ya, tunggu pas lagi ada waktu. Emang nanya apa kita kalau lagi waktu? Kita kan baru nanya open apa enggak kan? Kita kan baru nanya open apa enggak. That's it. Jawabannya cuma open apa enggak. Yes. Ya. Kalau open kita lanjutin. Gitu loh. Nunggu pas waktu senggang. Nah, pertanyaannya pasti salah. Kenapa orang jawab begitu? Lu lagi open enggak? Open. Gitu loh. Kalau lagi open ya udah. Tinggal kalau di open ya tinggal atur ketemu dong kalau satu kotak. Gitu loh. Ya jangan sampai cara prospek kita bikin too many objection to handle. Tadi sore saya dong. Oke, ya. Sampai di sini open question. Ya. Jadi saya tuh juga pengen lagi pengen apa ya? Lagi pengen ini namanya apa namanya? Campaign kita untuk bertanya kepada orang dulu ya, minta izin. Ya. Minta izin paling penting. Terbuka, paling gampang itu terbuka enggak? Anda coba pikirkan aja dulu, ulang-ulangin aja nggak? Terbuka nggak sama peluang bisnis? Atau kalau Anda mau nawarin bisnis ya, kalau mau produk ya terbuka nggak sama produk apa? Terbuka nggak? Open apa enggak? Itu aja yang Anda ingat. Kan nanya, kan orang bisa jawab iya atau enggak. Kalau enggak ya udah next, kan selesai kan? Next, tinggal cari yang lain kan? Kan tadi daftar nama ada. Open maksudnya terbuka. Ya, kalau enggak next. Oke, clear sampai di sini, guys. Langsung praktekkan. Banyak yang PHP bang. Yang PHP bukan mereka sebenarnya. Banyak yang PHP gini loh. Banyak yang PHP ini kalau boleh saya jawab itu berapa orang yang banyak itu? Selalu ukurannya gini loh. Banyak yang PHP itu banyak itu berapa? Daftar nama kita berapa? Activity kita berapa orang kita prospek sehari? Itu harus clear. Bahasa yang dibilang itu banyak itu buat saya itu abu-abu. Kalau ya maksudnya kalau saya ngajarin di kelas di sekolah saya gitu ya. Kalau orang bilang saya closing bang, saya nggak suka. Bang, saya udah activity saya hari ini ada 100 komen, 10 open question, 3 closing. Itu saya suka. Karena dia closing berdasarkan activity. Gitu loh. Jadi bukan banyak yang gimana. Lain kali kalau Anda misalkan bilang banyak yang PHP misalkan gitu kan, Anda catat banyaknya berapa. Banyak itu berapa, Anda catat. Terus cara Anda itu sudah benar atau daftar nama Anda berapa. Kadang-kadang orang kita ini tahu nggak, network marketing ini ya, baru nanya 5 orang bilang udah banyak juga. Daftar nama 7, nanya 6. Terus mau melejit, ya nggak bisa lah. Clear ya? Sampai di sini? Clear. Mantap. Saya minum dulu dong. Ya, clear ya teman-teman ya. Jadi penting tuh. Jadi yang ditolak nanti open question-nya bukan bisnisnya. Ya, ditolak nanti open question-nya. Lo lagi open nggak untuk enggak, gue lagi sibuk nih. Oh ya udah, ya kan, no problem. Yang ngobrol aja lagi yang lain, ngobrol yang lucu-lucu kayak apa kayak, ya kan. Artinya jangan tolak next tuh artinya terus jadi dimusuhin atau delete friend apa segala macam, delete kontak gitu, jangan. Tapi maksudnya
Karena gini kan, orang menolak itu kan bukan berarti Anda bodoh, bukan berarti Anda salah, bukan berarti produk Anda jelek atau bisnis Anda jelek, bukan. Orang menolak itu justru karena mereka belum siap aja. Kalau kata gantinya mereka tidak open tuh, mereka belum siap menerima informasi. Mungkin mereka lagi ada masalah, mumet, nggak bisa fokus untuk sesuatu yang baru, gitu ya. Dia lagi fokus dengan masalahnya, kan ada orang yang kayak gitu kan ya. Begitu dia ada masalah, dia bukan fokus cari jalan keluar, dia fokus sama masalahnya gitu. Dia apa ya, ibaratnya kalau bahasanya saya tuh, dia manja gitu, dia pingin diperhatiin, pingin denger, dia cuma pingin cerita, dia nggak pingin denger. Nah kalau orangnya kayak gitu ya, dia lagi pingin didengar ya, biarin aja kita jadi pendengar yang baik buat dia. Ya kita dengerin aja curhat-curhatnya, sampai dia udah keluar semua, dia puas, biasanya dia akan nanya balik, gimana menurut lo? Ya, menurut gue sih sebetulnya ada solusinya nih, tapi kalau lo open, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu kan, tinggal masuk lagi gitu. Jadi Anda jadi nggak banyak ngomong, nggak banyak ngoceh, tapi banyak mendengar. Ya, jadi banyak mendengar. Itu profesional tuh semua banyak mendengar, sehingga mereka sanggup belajar, berlatih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Jadi si orang ini yang ngoceh terus. Semua orang, baik Anda maupun prospek Anda itu senang didengar. Betul nggak? Setuju nggak? Mbak, setuju, ketik setuju deh. Anda lebih senang didengar, apa lebih senang dikasih tahu terus gitu? Ya, lebih senang didengar kan? Iya, sama prospek Anda juga lebih senang didengar. Supaya mereka senang berteman sama kita, mereka nggak PHP, ya bikin mereka senang dulu. Jadilah pendengar yang baik. Speaker yang baik itu adalah pendengar yang baik. Ya, setuju sekali. Oke, sekarang mungkin kita sesi tanya ya. Siapa yang mau tanya? Silakan. Kayak penjual obat dong. Maksudnya penjual obat gimana sih? Jangan kayak penjual obat lah. Jangan kayak penjual obat lah. Oke. Katanya harus pintar ngomong. Aduh Bu, bukan pintar ngomong kayak penjual obat. Bukan pintar ngomong teman-teman. Nah itu tadi juga ada yang nanya tuh, Dra. Gitu loh. Kita harus bisa mengarahkan orang supaya begini. Saran saya sih ya, Anda jangan berusaha mencari ilmu mengarahkan orang. Jangan berusaha. Itu susah banget gitu loh. Itu di luar kontrol Anda. Anda belajarlah menjadi orang yang tulus teman. That's it. Begitu Anda tulus, benar-benar tulus, pingin berteman, nggak mencari untung, nggak memanfaatkan, energi itu berasa sama orang yang kita ajak ngomong, dan mereka akan merasa nyaman. Kita nggak perlu bilang kita gimana, mereka udah energinya nyambung. Jadi Anda belajarlah untuk tulus berteman di saat sekarang ini ya. Ya oke. Yang mau nanya resen siapa? Ini Julia. Ya Zuli itu. Zuli yang mau nanya ya? Oh enggak, kepencet ya kayaknya. Kepencet ya? Masih pegang handphone kok. Oh, Sri Wahyuni. Silakan Sri Wahyuni. Ya Pak, kalau tadi ini Pak, sehari kita harus ngajak kenalan dengan 2 orang, bangun hubungan. Berarti kalau kita menjalin hubungan, kita berteman, berarti untuk ke bisnisnya agak lama ya Pak ya? Karena kan kita nggak langsung ke prospek, ya kan Pak? Ya. Nggak cepat gitu loh Pak. Memang harus nunggu sampai dia nyaman, baru kita nanti menjalin hubungan. Kalau udah dia nyaman, baru kita sharing-sharing tentang produk gitu ya Pak ya? Ini ya tangannya hilangin. Jadi ini clear ya Bu ya. Jadi memang tadi saya udah kasih tahu kalau Ibu mau langsung ngomong sama orang, mau nawarin produk atau bisnis, itu ngomong sama yang Ibu udah kenal, yang namanya warm prospect. Tadi kan sudah saya jelaskan. Tapi kalau sama yang baru Anda kenal, Anda langsung mau ngomong, nggak bisa Bu, kalau sama baru kenal Anda langsung tawarkannya pasti orang nolak Bu. Iya. Loh, kalau lama ya pasti, namanya bangun hubungan sama orangnya butuh waktu lah Bu. Di bisnis marketing itu butuh waktu bangun bisnis. Jadi kalau mental kita cuma pengen cepat,
saya garansi pasti banyak gagal, kecewa. Karena nggak cepet di sini bangunnya. Apalagi sama call. Tapi kalau sama warm sama teman saudara yang udah kenal ya mau ngomong langsung ya nggak apa-apa lah, bebas. Kan udah kenal. Nah masalahnya kan closing itu terjadi ketika ada permintaan, ya, ada needs, kebutuhan, dan ada trust, ada kepercayaan. Kalau nggak ada kepercayaan, ibu baru kenal tiba-tiba langsung nawarin, orang bilang siapa sih ini kan gitu kan. Gitu. Jadi nggak heran kenapa banyak orang yang suka ditolak, ya karena begitu, karena buru-buru. Terus kalau kita udah kenal dengan teman Pak, kadang-kadang kalau diundang aja, mereka udah kayak punya pemikiran negatif. Kadang nggak ada ini jawaban gitu loh Pak. Berarti kan mereka mikirnya negatif ya Pak. Kalau diajak komunikasi yang lain itu nyambung, tapi kalau giliran kita undang acara atau kita ajak ngobrol di suatu tempat, pasti mereka udah nebak, pasti ingin mau diprospek gitu, dia nggak mau datang. Nggak bener. Saya pun kalau tergantung, ibu harus kita lihat sosial media ibu bagaimana dulu. Sosial media ibu, apakah di situ gambar produk dan jualan-jualan terus? Ya pasti kan saya menghindar. Oh, ganti-ganti ya Pak. Saya bener Pak. Gambar profilnya itu saya dengan produk saya. Lah iya, saya udah tahu pasti baru prospek, saya nggak mau ketemu. Beda kalau gitu. Iya dong. Saya kalau ketemu sama orang kan pasti orang suka sama ketemu sama saya. Orang saya nggak mau prospek dia, saya mau silaturahmi aja sama orang. Orang mau. Maksud Kenapa? saya untuk branding diri Pak. Lah bukan branding diri kalau itu Bu. Itu nantilah kita bahas topik selanjutnya Bu ya. Itu bukan branding diri namanya Bu. Berarti ganti aja ya Pak ya profil. Nanti kita bahas Bu. Karena itu ya. Ya, terima kasih ya Pak. Thank you Bu. Ini Cerina, silakan Cerina. Iya. Malam. Cerina. Ya. Oh malam. Sama Bu Sri Wahyuni tadi. Jadi sebenarnya kurang tepat ya kalau kita tuh nanemin konsistensi di sosmed, misalnya tiap hari kita ceritain kehidupan kita, terus nyambung ke produk-produk itu, sebenarnya jadinya malah jadi senjata makan tuan nggak sih gitu ya. Soalnya banyak juga sih memang kasusnya seperti Bu Sri tadi, karena mereka prospek-prospek saya atau teman-teman saya sudah tahu di sosmed kalau saya gabung AFC, jadinya pas saya ajak ketemu atau just mau ngobrol telepon, mereka memang jadinya kayaknya udah agak gimana duluan ya, takutnya memang ini sebaiknya gimana ya untuk di sosmed tuh seperti apa gitu. Sedangkan kita memang harus self branding seperti yang tadi Bu Sri Wahyuni bilang. Jadi gini, aku manggilnya Cerina ya. Serin. Aku orang Batak manggilnya Ceri. Jadi gini, kadang-kadang kita harus bisa bedakan mana itu personal branding sama corporate branding. Mungkin teman-teman selama ini lagi melakukan corporate branding. Ya, kalau yang namanya personal branding itu, yaitu Anda mau diasumsikan, dipersepsikan seperti apa, gitu loh. Anda mau dipersepsikan, Anda mungkin antusias dalam hal traveling, memasak. Biar aja itu ada kegiatan Anda di sosial media, jadi supaya orang nyaman sama Anda gitu loh. Jadi kalau di timeline Anda itu, ya nggak ada urusan bisnis-bisnisan di situ. Oh, oke. Jadi sebaiknya misalnya kalau saya suka kucing ya terus aja dengan keseharian saya dengan kucing. Iya. Supaya anak-anak kucing ketrek gitu loh, seneng gitu loh. Maksudnya anak-anak pencinta kucing itu senang berteman, melihat gitu loh. Dan akhirnya bergabung di situ. Nanti kalau udah bergabung, secara personal kan orang ini kan dekat dengan kita. Di situ kalau udah personal ya kita bisa ngobrol sama dia. Sudah warm dia gitu loh. Jadi kesalahan banyak orang itu kan tujuannya adalah menjadikan sosial media mereka itu jadi mading, kayak tatapan iklan, syukur-syukur ada yang join gitu loh. Sementara ya kita tahu persis, mungkin ada 1-2 orang yang join tapi 90% pada enak gitu loh. Nggak
itu menurut saya bad branding gitu loh.